Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Senang bisa beribadah onsite hari ini, saudara. Selamat datang di acara Paskah Christ Culture Community. Nah, sebentar lagi acara akan dimulai. Ya, mari buat saudara-saudara yang belum, silakan menempati tempat duduk masing-masing. Oke, perkenalkan, aku Jonathan. Tahun demi tahun, aku habiskan waktuku. Hari demi hari aku lalui. Dari bangun tidur sampai malam hari. Untuk berpikir, berusaha, bekerja semaksimal dan seefektif mungkin. Sehingga tidak ada waktu yang tersisa. Beruntung dengan adanya teknologi saat ini, itu sangat membantuku dalam aktivitas dan kegiatanku sehari-hari. Kehidupan keluarga dan pernikahanku pun harmonis. Semua baik-baik saja. Tidak ada masalah yang berarti. Itu semua karena segala kebutuhan bisa kupenuhi. Nah, hari Sabtu dan Minggu adalah waktu favoritku. Karena aku bisa bangun lebih siang untuk relaksasi dari rutinitas sehari-hari. Dan aku biasa pakai waktu itu untuk berlibur bersama istri dan anak-anakku. Ya, selama ini aku mampu menjalani semuanya dengan hampir sempurna. Tentunya dengan kekuatan dan kemampuanku sendiri. Nah, suatu hari anakku mendapat tugas dari guru agamanya untuk pergi ke sekolah minggu. Ya, terpaksa. Mulai saat itu, aku mengantarkannya setiap minggu ke gereja. Hari pertama aku mengantarkan, aku memilih untuk menunggu di mobil saja. Sampai suatu ketika, aku berjumpa dengan seorang temanku. Dan dia berkata, "Ayo Jonathan, ikut aku ke dalam. Ngapain kau menunggu di luar? Menemani matahari?" Akhirnya aku mengikutinya dan mulai melangkahkan kakiku ke dalam ruang ibadah tersebut. Singkat cerita, aku mendengarkan khotbah mengenai kematian Kristus di kayu salib. Dan aku disadarkan bahwa aku ini seorang pendosa. Banyak pelanggaran yang aku lakukan saat aku berbisnis dan berelasi. Segala cara aku halalkan untuk mendapatkan tujuan dan keinginanku. Dan aku anggap itu wajar-wajar saja. Mulai dari titik itu, aku berniat bertobat. Mengubah cara hidupku menjadi lebih baik. Supaya aku tidak berakhir di neraka. Berbagai kebaikan aku lakukan. Segala macam pelayanan aku ambil sebanyak mungkin supaya aku semakin layak dan nilaiku pun semakin baik di hadapannya. Seperti hari ini, aku ada di sini bersama kalian
untuk melayani Tuhan, untuk memuji dan menyembah Dia. Come on,
see freedom. Come on, sing. When I see that grave, I'll see Jesus. From death to life, I will see your grace. In the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will see your grace. In the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will see your grace. Oh, when I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will see your grace. The wonder of your name. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will see your grace. Oh, wonderful, how glorious, my Savior's love, victorious. My days are gone, my bed is laid. From death to life, grace to grace, and grace to grace. How wonderful. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini angkat tangan kita di hadapan Tuhan. My Savior's love, victorious. My days are gone, my bed is laid. From death to life, and grace to grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will see your grace. The wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will see your grace. One more time when I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will see your grace. One more time when I see the wonder of your grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will see your grace. How wonderful, how glorious. Come on, raise your hands. My Savior's love, victorious. My days are gone, my death is paid. From death to life, grace to grace. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will see your praise. In the wonder of your name. Come on, you sing. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will see your praise. In the wonder of your name. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will see your praise. In the wonder of your name. Come on, let's declare it one more time. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus. From death to life, I will see your praise. In the wonder of your name. When I see that cross, I see freedom. When I see that grave, I see Jesus.
my chains are gone, my debt is paid, from death to life, and grace to grace. Mari kita beri tepuk tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua siap memuji Tuhan saudara-saudara pagi hari ini? Boleh tos ke kanan ke kiri atau kasih salam tinju gitu ya. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara-saudara pagi hari ini. Dia Allah yang dahsyat, amin. Boleh katakan haleluya. Come on. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Semua kemuliaan hanya bagi namanya. Semua kemuliaan hanya bagi Dia. Sungguh tak tertandingi. Boleh dong tangannya ke atas. Tak ada yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhan. Boleh lebih keras lagi saudara. Dari penguasa dunia, kerajaanmu kekal. Sekali lagi, tak tertandingi, tak ada yang setara dengan
Masih semangat memuji Tuhan sekali lagi? Masih semangat sekali lagi katakan yes? Masih sekali lagi katakan yes? Berikan sorak-sorai. Hey, 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 hey. Come on, sing. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutukan maut telah dikalahkan. Yes, telah dikalahkan. Oleh darahnya, yang bebaskanku. Sama-sama kita katakan, Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanku di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Oh, oh. Thank you, Jesus. Oh, oh. Thank you, Lord. Thank you, Father. Come on, sing. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutukan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Oleh darahnya, yang bebaskanku. Mau melompat buat Tuhan saudara-saudara. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Mari kita beri tepuk tangan yuk. Sambil musik memuji Tuhan, tangan kita terus memuji Tuhan, karena hanya Dia yang layak, saudara-saudara. Oh, praise God. Dulu, sekarang, selamanya, Kau berkuasa, Engkau bernyata. Namamu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Dulu, sekarang, selamanya. Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Oh, Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu, bersamamu. Haleluya. Kaulah Raja yang hebat. Yuk jemaat dong yuk. Kasih jemaatnya dong Ci. Tiada takut. Boleh lebih keras lagi saudara-saudara. Oh haleluya. Sekali lagi dong, mau dengar lebih keras sekali lagi. Kaulah Raja yang hebat,
Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Sebelum kita nyanyi satu lagu terakhir, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. We worship you. We worship you. We worship you. In the darkness we were ready, without hope, without light. Till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came a word from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Oh, come on, we sing praise. Praise the Father. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, then angels carrying on, for souls of all would come to the Father are restored. The church of Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not live, shall not die. By His blood and in His name, by His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Oh, come on, praise the Father. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Yes, in His freedom, I'm free. Dalam kemerdekaannya, aku merdeka. Tapi entah mengapa
Saat ini semuanya terasa jadi melelahkan. Banyaknya kebaikan dan pelayanan yang aku lakukan seakan tak mampu mengurangi dosa-dosaku di masa lalu. Tak mampu juga menambah baik diriku di hadapannya. Letih rasanya. Hatiku jadi tidak menentu. Ingin rasanya aku membuang semua pelayananku kembali. Iya, semuanya. Saat ini, aku hanya ingin berdiam dan menenangkan diri. Ada yang salah denganku. Entahlah. Banyak hal sudah kulakukan demi nama-Mu Tuhan. Tapi entah mengapa hati dan jiwaku tetap terasa letih dan lesu. Apa salahku Tuhan? In the darkness we were waiting, without hope, without light. Till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word from a throne of endless glory. The cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King. Oh, praise the Father, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan, kami bersyukur Engkau lari pada kami dengan belas kasihan-Mu. Kau turun dari surga mendapatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes Tuhan, karena salibmu aku hidup.
Lord, we are so grateful. Makasih untuk hari ini. Makasih untuk kesempatan kami boleh dijamah oleh hadirat-Mu. Kami boleh melihat pengorbanan-Mu menyelesaikan semuanya. Dan Tuhan, hamba berdoa biarlah firman-Mu yang membebaskan itu boleh turun saat ini. Disampaikan bukan kekuatan manusia tapi dengan kekuatan roh. Karena roh yang menghidupkan, roh yang membebaskan, roh yang membawa hati kami berubah. Kami tahu karena Engkau nyatakan kepada kami. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Gerak di dalam hati kami. Gerak sekarang. Persiapkan seluruh hati kami. Saudara boleh buka hati saudara. Karena Roh Kudus mau jamah. Roh Kudus mau buka pengertian kita. Dia datang untuk bebaskan engkau. Tuhan, buat mereka yang ngerasa desperate. Buat mereka yang masih ngerasa kenapa mentok sama Tuhan. Untuk mereka yang masih ngerasa jauh sama Tuhan. Tuhan berdoa. Biar hari ini dapat jawaban. Mari Tuhan bekerjalah. Makasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semuanya percaya katakan. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Thank you worship team. You are amazing. Saya sampai nangis tadi waktu saya sorry saudara kalau mungkin beberapa words-nya hilang kayak gini ya, layar gitu masih ada banyak kesalahan teknis. Ini perdananya kita bikin ibadah pagi. Dan kalau boleh bilang ini ibadah Paskah pertama. So we are blessed. Saudara bisa jadi bagian dari historic moment. Momen di mana ini adalah momen bersejarah. Saudara, kalau tadi saudara perhatikan monolog yang sudah disampaikan. Monolog ini bercerita tentang banyak posisi kita. Kita mulai pertama kali orang yang mungkin cuma peduli sama hidup sendiri. Jalanin hidup, usaha. Ada yang bagus usahanya, ada yang struggling. Dan waktu mulai pertama kali kita nyangkut. Kadang-kadang nyangkut sama pertemuan-pertemuan rohani. Entah itu mau persekutuan, entah itu ibadah seperti ini. Ada yang diajaknya sama temen, ada yang diajaknya sama nyari sekolah minggu buat anak. Saya kayak gitu. Saya ikut pelayanan dari kecil. Saya tahu dunia pelayanan. Tapi ketemu sebuah pelayanan yang membangun ibadah. Itu karena anak saya lahir. Anak saya butuh sekolah minggu. Jadi saya mulai cari sebuah tempat untuk membuat anak saya sekolah minggu. Saya pikir saya gak butuh-butuh amat lah. Dan itu semua pemikiran-pemikiran yang macam-macam. Masing-masing kita kadang-kadang start awalnya beda-beda. By the way, saya udah di swab negatif, puji Tuhan. Jadi saya izin buka masker. Buat saudara-saudara yang tadi pelayanan juga pada disuapin. Kami sudah negatif hasilnya. Kita bersyukur untuk kenegatifan di musim-musim begini. Nah, kita mulai mungkin dari yang berbeda-beda. Alasannya beda-beda. Tapi tahu enggak saudara? Saudara bisa ada di tempat ini karena saudara meresponi panggilan loh. Kita pikir kita yang nyasar. Kita pikir kita yang kesangkut. Kita pikir kita yang ketemu kebetulan. Tapi tahu enggak saudara? Sebetulnya ada kuasa lain yang lebih besar yang memanggil kita loh. Saya sudah berkali-kali ketemu sama teman-teman. Mereka semua pada bilang, thank you ya kok. Saya bisa sangat diberkati di sini. Saya nyangkut di sini. Tapi saya selalu bilang sama mereka, you know what? God is calling you. Tuhan yang manggil engkau. Roh Kudus dengan caranya yang ajaib tahu gerak di hatimu. Dan saudara meresponinya. Saudara meresponi panggilan undangan Tuhan untuk saudara mendekat. Thank you ya, mau meresponi Tuhan. Karena setiap kali kita meresponi Tuhan, pertama kali kita berikan hati kita sama Tuhan, Tuhan akan terus tangkap, Tuhan akan terus bimbing, Tuhan akan terus selesaikan. So, saudara tidak berada di tempat ini secara kebetulan. Ada satu orang kemarin nanya sama saya, Pak, arti Paskah itu kayak apa sih buat Bapak? Saya renungkan, saya bilang saya akan jawab. Saudara ada di ibadah ini, saudara tahu enggak? Paskah ini buat saya ya, lebih penting daripada Natal.
nggak ada Natal kalau nggak ada Paskah. Nanti dulu, bukankah mestinya lahir dulu? Baru kita bisa memperingati kebangkitan dan kematian dan kebangkitannya. Tahu nggak, Yesus datang untuk mati. Kalau nggak ada ide mau mati, nggak perlu Yesus lahir. So we are so grateful for today. Kita bersyukur banget buat hari ini. Karena dia memilih untuk turun, dia memilih untuk mati. Wow. Kalau saudara renungkan ini, tidak akan ada Natal kalau tidak ada Paskah. Saudara akan menemukan kekuatan yang membebaskan saudara. Monolog tadi menggambarkan hidup saya kok. Saya desperate many times. Saya akhirnya berkata sama Tuhan, Tuhan, kenapa? Ada apa ini? Saya udah cinta Tuhan, saya udah kerjain yang saya pikir saya harusnya lakukan supaya saya dapat perkenanan Tuhan. Dan di situ setiap kali saya bergumul, saya lelah, saya kehilangan satu berita baik yang saya berharap saudara akan dapatkan hari ini. So here you are, saudara sudah ada di sini. Dan kalau boleh direnungkan ya, alasan kita ada di sini tuh dari yang macam-macam tadi. Sebetulnya ada banyak hal, ada banyak motivasi di dalam hati. Ada banyak alasan yang lebih mendasar yang akhirnya mendorong kita dari cuma sekedar kebetulan-kebetulan itu. Ada satu alasan yang kita cari, jawaban yang kita cari supaya kita merdeka. Karena waktu kita pikir kita ketemu karena cari sekolah minggu. Kita pikir kita ketemu masuk pelayanan karena ada teman-teman yang baik. Ada orang yang ngasih kebaikan sama saya. Saya terpancing, saya mau ikutlah komunitas ini gitu ya. Kita sebetulnya di dalamnya ada yang kosong. Kita nyari. Dan saya temukan banyak alasan di dalam diri saya dulu. Waktu saya masuk pelayanan. Saya gak usah ngomong yang lain lah, saya dulu aja. Dulu saya masuk pelayanan karena takut. Pengalaman pertama saya cari Tuhan sungguh-sungguh itu karena waktu ada retret, saya di situ ketemu calon istri saya. Retret besar, anak-anak Aloysius waktu itu, SMP SMA ya. SMP SMA Aloysius, dikumpulin ada sekitar ratusan anak lah. Saya dipanggil untuk bantuin jadi tukang doain lah. Pendetanya ada, pembicaranya ada, pengerjanya ada, kurang pengerjanya. Saya diperbantukan dari jemaat gereja lain. Istri saya saat itu datang juga dari pelayanan gereja lain. Saya datang. Singkat cerita Tuhan melawat, satu orang kerasukan. Saya yang tanganin karena orang itu cowok. Orangnya meronta-ronta, pukul segala macam. Dan dia ngaku, dia Lucifer. Takut saudara. Tapi kan karena saya anaknya bapak saya, gengsinya gede. Kalau yang belum tahu siapa bapak saya nggak apa-apa, nggak penting-penting amat, nanti ngobrol aja di belakang. Tapi karena saya pikir, waduh ini harus ditanganin, saya hadapin. Singkat cerita sekitar 6 jaman lah setannya nggak mau keluar-keluar saudara. Dan akhirnya pada terakhir, menit-menit terakhir, setannya berhasil keluar. Dan waktu sudah keluar, yang terjadi berikutnya yang lebih penting. Pulang dari situ, hari-hari berikutnya, saya merenung, ya ampun Tuhan ini kalau saya dibegal di tengah jalan gimana ya? Saya tidak bisa lihat iblisnya, iblisnya bisa lihat saya. Saya takut. Dan karena takut itulah saya berdoa berjam-jam. Jam 7 malam makan, jam 8 malam udah settled, udah nyantai. Jam 8.30 sampai jam 11, jam 12 nangis cari Tuhan. Kenapa? Takut dibegal di jalanan sama iblis. Puji Tuhan saya ketemu Tuhan. Ada yang mulai karena takut, ada yang mulai karena nyari pengakuan. Pelayanan nyari pengakuan, mimbar. Asik juga ya berdiri di depan orang-orang. Asik juga ya terima kasih Pak firmannya. Itu saya dulu. Saya kayak gitu kok. Gak usah jauh-jauh. Saya cari penerimaan. Saya cari semua itu karena saya tahu ternyata akhirnya itu adalah motivasi-motivasi yang ada di dalam hati saya. Nyangkutnya sih kebetulan Tuhan panggil. Tapi waktu dia panggil, dia tunjukkan
apa yang ada di dalam hati. Dia bongkar. Kenapa? Karena Tuhan tuh lihat semuanya itu dan dia rindu. Saya enggak cuma sekedar tampil, tapi diubahkan sama kuasanya. Amin. Dan dia undang saudara untuk hal yang sama. Nah saudara, saya punya satu quote, saya enggak tahu bisa dimunculkan di sini atau enggak. Saya kenal satu orang hamba Tuhan di Ukraine. Di Ukraine lagi rame sekarang. Dia seorang pastor. Saya kenal karena kita punya link, kita punya jejaring dengan City to City. City to City adalah gerakan Injil yang basicnya dari New York dan sekarang mendunia. Saya dapat kenal sama yang jaringan Asia Tenggaranya. Saya dilatih sama mereka sekitar 2 minggu intensif untuk ngerti banget arti pengorbanan Yesus. Dan sesudah itu diutus, siapa tahu Tuhan panggil bikin gereja. Dan dia, teman saya ini, kenalan saya ini, Benjamin Morrison namanya. Saat ini ada di satu kota tempat persimpangan dari semua pengungsi Ukraine dari barat ke timur. Karena yang diserang sama Rusia yang barat. Timur ke barat. Yang diserang sama Rusia yang timur. Dia jadi kota yang kebom beberapa kali tapi selamat. Dan dia buka gerejanya untuk nampungin pengungsi-pengungsi. Mereka kadang-kadang harus jalan berhari-hari naik mobil dari tempat yang konflik. Dan stop di tempat itu. Ada satu yang membuat saya nangis tuh, ada satu pasangan suami istri sudah usia lanjut. Mereka cuma punya harta terakhir mobil mereka karena apartemen mereka udah dibom. Dan mereka begitu sampai di gereja itu mereka lagi capek, mereka parkir, diundang masuk. Jadi betul-betul kebetulan berhenti gitu. Diundang masuk, mereka cuma nangis, mereka cuma minta izinkan kami masukin mobil ke pekarangan gereja. Kan itu harta terakhir, kami takut ada yang ambil mobilnya. Mobilnya pecah kacanya, peluru ada di pintu-pintunya. Dan dia quote begini, Benjamin Morrison tuh saya bacakan. If we serve others to get approval or prove our worth, we are actually not serving them. We are serving ourselves. Kalau kita melayani orang lain untuk mendapatkan pengakuan dan penerimaannya, untuk membuktikan nilai diri kita, kita sebetulnya nggak sedang melayani orang-orang ini loh. Kita sebetulnya lagi melayani diri sendiri. Ouch. Itu negur saya. Motivasi saya apa ngelayanin? Semua motivasi, semua alasan kita berada di tempat ini. Mau yang baru pertama hadir. Baru gabung, baru lihat oh ini dunia pelayanan. Atau yang mungkin pernah pelayanan. Udah lama nih ikut Tuhan. Itu semua adalah sebuah persepsi kita sendiri ya enggak? Itu semua adalah cara pandang kita sendiri. Karena apa? Start kita dari manapun, mau itu sebuah pelayanan, mau itu sebuah kehidupan yang baik, mau itu sebuah problem, mau itu sebuah ketakutan. Semuanya fokusnya ke sini. Siapa? Diri sendiri. Akui, kita kan mulainya semua mikirin diri sendiri kan. Nyari sekolah buat sekolah anak saya. Sekolah minggu anak saya. Nyari sebuah komunitas supaya saya bisa bertumbuh. Saya bisa berkembang. Saya. Dan itu wajar. Saya tidak bilang itu dosa. Dosa sih di mata Tuhan. Tapi saya mau bilang wajar. Kenapa kita memang startnya semua ngelihat diri sendiri. Kita punya cara pandang kita sendiri. Nah saudara, saya punya satu ilustrasi. Semoga muncul ilustrasi gajah. Boleh munculin gak gambar gajahnya? Saya punya 3 gambar gajah. Gajahnya yang satu gambarnya dari depan. Yang satu dari samping, yang satu dari belakang. Saya seneng banget ilustrasi ini. Yang bawa ilustrasi ini namanya Ko Willy. Ko Willy itu tadi istrinya yang worship tadi di sini. Jemaat baru itu tadi. Pangling luar biasa. Tuhan bikin dia menjadi berubah. Ko Willy dapat istri baru. Ko Willy dan Cihana itu adalah pasangan yang Tuhan kirimkan kepada hidup kami berdua, saya dan istri.
Dia adalah pasangan yang berdiri bersama kami. Dia tidak berdiri di belakang, dia berdiri di samping. So I'm blessed. Dia cerita gambar gajah tadi ya, lihat, inget ya tadi ya gambarnya ya. Ada yang di depan gitu ya. Nah dia ilustrasikan gini. Ada orang buta, jumlahnya 3 orang, mencoba menggambarkan gajah. Gajahnya itu yang satu orang butanya ditaruh di depan si gajah. Yang satu di samping si gajah. Yang satu lagi di belakangnya gajah. Dan mereka sama-sama meraba. Dan habis mereka meraba gajah ini, 3-tiganya ditanya, menurut kamu gajah itu kayak apa? Yang satu bilang, oh dia punya belalai panjang. Tapi orang buta satu ngomong, nggak bisa, pendek. Ada bulunya lagi di ujung. Oh, masa sih? Saya pegang juga ada yang besar, kupingnya 2. Yang satu ngomong lagi, enggak, kupingnya cuma 1. Saudara nangkep ini? Saudara nangkep siapa yang lagi pegang apa dari gajah itu? Yang di belakang megangnya dia akan bilang itu belalai pendek. Kenapa yang dipegang buntutnya? Bukan belalainya. Masing-masing orang buta punya persepsi. Karena mereka ngalamin sendiri. Megang gajah itu. Bisa gak disalahin? Kamu salah megangnya. Gak bisa, mereka pegang gajah loh. Makanya saya bilang, kalaupun kita mulai dengan diri kita, hey, it's okay. Kita sedang bertumbuh. Kita taunya segitu. Tapi saya mau ajak gini, yuk growing yuk. Yuk numbuh yuk. Jangan berhenti di persepsi kita sendiri. Nah, saya ingin ajak saudara-saudara buka di Yohanes pasal 1. Ayat 14, saya nggak tahu di screen bisa muncul atau enggak. Tapi kalau misalnya nggak muncul, mungkin saudara yang punya apps di Alkitab atau bawa Alkitab buku, boleh buka Yohanes 1 ayat 14. Kita akan baca ayat 14 dan saya akan lompat ke 16. Firman Tuhan katakan gini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Saudara, firman Tuhan ini saya khotbahkan minggu lalu di online. Kalau saudara yang mungkin belum tahu, kita di Christ Culture punya satu YouTube channel. Saudara bisa lihat khotbah-khotbahnya. Dan minggu lalu saya cerita banyak tentang penuh dengan kebenaran. Yesus itu penuh dengan kasih karunia. Hari ini saya mau cerita dengan penuh dengan kebenaran. Nah, waktu kita tahu bahwa Yesus itu penuh dengan kasih karunia demi kasih karunia itu diberikan pada kita. Makanya lagunya Grace to Grace. Saudara dapat kasih karunia dan melimpah-limpah. Yesus itu penuh sedemikian rupa sampai dia bagi itu. Dia tidak pernah kekurangan. Karena dia saking penuhnya, dia juga gak tersinggung dengan pelanggaran-pelanggaran kita. Dia kasih terus kasih karunia demi kasih karunia. Itu Tuhan kita. Dan hari ini kita akan belajar, Yesus penuh dengan kebenaran. Apa artinya Yesus penuh dengan kebenaran? Bayangin ya, kalau saya adalah seorang kebenaran. Saudara punya persepsi kebenaran versi saudara sendiri. Tapi kalau ini adalah kebenaran murni, kebenaran yang paling mutlak, muncul di depan saudara. Siapa yang paling benar? Si kebenaran murni ini, benar gak? Bayangkan Yesus kebenaran murni itu berdiri di depan kita. Kita mau pakai alasan apapun, gak akan nyampe saudara. Debat sama Tuhan Yesus di dalam kebenaran versi kita sama versinya Yesus itu debat 100% kalah. Yesus langsung bisa kasih tahu, aku lakukan ini dalam hidupmu karena ini. Kan kadang kita suka pengen debat sama Tuhan ya. Tuhan kenapa? Kenapa hidupku kayak begini? Kenapa hidupku kayak begitu? Kenapa susah begini? Kenapa aku gak ngalamin seperti yang engkau janjikan di firman-Mu begini. Saudara, kita memandang kebenarannya Tuhan pakai persepsi kita. Dan waktu kita pandang pakai versi kita, waktu dia muncul di depan kita, masih bisa debatkah kita?
Akhirnya enggak bisa. Akhirnya kita akan nyerah, kita akan bilang, your truth Lord is the truth. Saudara, Yesus itu benar. Dan kalau kita belajar kebenarannya Tuhan, kita mau ambil persepsinya Tuhan, kita mau mengerti cara melihatnya Tuhan, kita akan hidup benar. Benar gak? Kenapa? The right thinking leads to the right living. Kalau saudara punya idenya benar, cara melihatnya benar, kebenarannya benar, saudara akan baru punya hidup yang benar. Makanya kita mesti melihat caranya Tuhan melihat pelayanan tuh kayak apa. Caranya Tuhan melihat panggilan hidup kita. Dan mestinya kita ngerespon seperti apa versi dia. Kalau kita mengerti hal ini, saudara akan dibebaskan. Amin. Tema hari ini adalah Servant King. Pernah pikirin a servant and a king? Zaman dulu, servant itu tugasnya berdiri di buka pintu. Dia akan ambil kain, dia ikat pinggangnya, kainnya panjang ke bawah. Dia akan punya baskom air, ditaruh di bawah situ. Dia punya minyak. Jadi kalau ada tamu datang, tamu ini adalah tamunya mungkin yang punya rumah. Dan ini adalah pembantu, servant, pembantunya. Kalau dulu mah servant itu sebetulnya katanya budak. Kita udah menghaluskan yang jadi pembantu, bahkan lebih halus lagi PRT dan asisten rumah tangga. Itu jauh halus. Tapi kalau dulu budak. Si budak ini akan berdiri depan pintu, nunggu, begitu tamu datang, dia akan persilakan tamunya duduk. Dia akan berlutut, ambil kain, dia ambil baskomnya, celupin kakinya tamu yang datang. Kenapa? Di Timur Tengah sana, di Israel sana, semua orang pakai sendal. Panas, saudara. Panas, kering, debu. Jadi kalau masuk ke rumah, disegerin pakai air kakinya. Aduh, itu enak banget. Pernah saudara pergi hiking, berlumpur. Kalau kita mau berlumpur, berdebu deh. Hiking lagi kemarau. Kaki udah panas, badan udah panas, segala macam ya. Nyampe ke rumah, buka sepatu bootmu, dan mulai kucuran pakai air keran. Duh, enak, dingin. Itu yang mesti dilakukan oleh seorang pelayan. Cuci. Lap, pakai lap yang tadi, yang sudah ada di kakinya itu. Kakinya kadang-kadang ditaruh di lutut si pelayannya. And then dipersilakan masuk, diminyakin, dirawat. Supaya wangi, supaya seger, enak. Masuk ke dalam rumah. Dalam rumah. Itu servant. Nah, Yesus tuh a servant king. Kita buka di Matius 20 ayat 25 sampai 28, saya bacakan. Matius 20 ayat 25 sampai 28. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, Yesus lagi manggil murid-muridnya. Habis terjadi perdebatan sebelumnya, kalau saudara mau tahu konteksnya apa yang terjadi di percakapan ini, saya ambil cuma penggalannya. Tapi Yesus waktu itu habis ngobrol sama murid-muridnya, pengen tahu murid-muridnya itu boleh nggak nih, terutama khusus dua anak, Yakobus dan Yohanes, dibawa sama mamahnya, boleh nggak ini duaan jadi duduk di kanan sama kiri kamu. Waktu nanti kerajaannya datang. Sebab Yesus sudah cerita-cerita, saya akan bawa kerajaan Allah. Kalau saya nyampe sini, kalau sampai kamu terjadi mujizat, kalau sampai kamu dijamah begini, kerajaan Allah lagi datang sama kamu, kerajaan Allah lagi datang sama kamu. Jadi mereka mulai dapat persepsi sendiri. Kerajaan Allah, hal yang keren. Saya mau anak saya duduk di kanan kiri Yesus. Dan terjadi percakapan begitu, dan Tuhan Yesus bilang gak bisa, kamu bisa minum cawan aku gak? Ada singkat cerita, batal idenya. Batal. Yang lain bete. Wah, sombong, ngangkat-ngangkat anak sendiri, masuk-masukin begitu, kurang ajar nih. Oh, dasar gak tahu diri kamu. Tuh Yakobus dan Yohanes mungkin dibully hari itu. Tekein. Benjol-benjol. Dan Yesus habis itu ngomong gini di ayat 5. Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dengan otoritas kekuasaan dari atas tekan ke bawah. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.
27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Lalu Yesus bikin kata-kata golden words kayak gini nih. Sama seperti anak manusia, sama seperti dirinya. Dia lagi nunjuk, kayak saya nih. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan gak cuma cuci kaki loh. Memberi nyawa jadi tebusan bagi banyak orang. Saya waktu ngerenungin gini-gini. Wait, Yesus tuh raja bawa kerajaan Allah ke muka bumi. Oke? Dia raja. Orang besar. Orang harus hormat di depan dia. Oke? Tapi dia memilih berdiri depan pintu. Oke, bayangin nih. Berdiri depan pintu. Saudara misalnya duduk di ruangan ini kan disambut sama Asher ya. Nah Yesusnya di situ. Dan dia gak cuma sekedar persilahkan saudara masuk atau cariin tempat duduk buat saudara. Bagasimu, beban hidupmu, ketakutanmu, lelahmu, segala macam, itu dia yang bawa. Dia yang carry. Bapak, ini saya bawa ya, saya yang simpenin. Bapak gak usah bawa lagi. Bapak masuk aja. Pak Yosia, Pak Rusman, Pak Niko, silakan masuk. Anda dipanggil Bapak. Karena dia memilih jadi servant. Lalu dia taruh tasnya. Dia buang, kenapa? Ini mah sampah, mari Pak, saya buangin. Kamu ndak usah bawa-bawa sampah ini terus-terusan. Sini loh, kamu rasa bersalahmu, dosa-dosamu yang mengikat engkau, sini, tak ambil. Kamu mah saya bersihin, tunggu bentar. Dia simpan, dia carry, dia buang itu. Padahal itu bau banget, kotor banget. Dia pegang, dia buang. Saudara dibawa masuk ruangan, dibersihkan, dicuciin, dimandiin sama firman-Nya. Saudara dirangkul, dipeluk, dicium, diminyakin. Kasihin sepatu baru, kasihin cincin, kasihin jubah. Duduk tempat terhormat. Itu Yesus lakukan. Itu raja kita. You know what? Dia posisikan dirinya jadi pelayan. Now the problem is, orang normal, dan saya percaya saudara orang normal, oke? Okay? Orang gak normal di luar. Okay? Orang normal, kalau saudara diberi kebaikan, saudara akan bagaimana? Sungkan. Saya tadi di swab pagi sama Coach Chandra. Saya gak lihat, mungkin ada di Asher yang di depan. Ada di belakangnya. Saya di swab sama dia. Dia udah bantuin saya nge-swab. Bekas-bekas swabnya siapa yang buang? Dia dong, saya pendetanya. Enggak dong ya. Aduh, thank you Chan. Kamu udah bantuin saya nge-swab, hasilnya negatif. Saya masukin kantong, oke? Saya yang pegang. Terus saya pikir gini, ini sampah medis nih. Oke? Negatif sih. Cuma ya orang langsung geleh juga ngelihatnya gitu kan. Saya buang sembarangan kan gak bisa. Saya masuk ke dalam ruangan, saya cari kantong plastik. Oke? Ketua Asher kita, Cieni, udah sini Yos, gue yang buangin. Nggak enak saya. Nanti dulu, saya cari kantong. Ini nih yang tadi yang Jojo, suaminya yang tadi yang monolog itu suaminya. Itu udah di swab duluan, dia udah masukin ke kantong plastiknya udah di tempat sampah. Saya mau, waduh dari tempat sampah, masa saya kotor-kotor tempat sampah saya masukin gitu ya. Udah Yos sini gue, nggak, saya masuk dulu, saya cari ke dalam. Lalu ketemu sama Vera di sini. Saya nyari kantong plastik, saya bilang, sini, gue yang buangin, kata Vera. Saya bilang, nggak enak. Nggak, jangan. Gue nyari kantong plastik aja, nyari. Saya cari, gak ada kantong plastik saudara. Ketemu lagi sama Coach Chandra di luar. Coach Chandra bilang, itu bekas yang itu tadi aja, yang paketnya itu, ada sealnya. Oh puji Tuhan, dikasih sama dia, saya masukin segala macam. Saya ketemu lagi sama Eni, saya mau masukin kantong plastik. Udah kan ketemu, sudah sini Yos. Dia ambil, dia buka kantong plastik bekas yang di bawah itu, dia masukin ini, dia cuci tangan. Rasanya apa? Sungkan. Ini mah sampah saya,
Dia yang buangin. Saya percaya kejadian tadi didesain fresh untuk ngajar kita hari ini. Saya percaya yang tadi itu bukan kebetulan. Tahu-tahu saya dapat inspirasi. Yesus dulu lakukan lebih dari itu loh ke kita. Dia bawa dosa kita. Padahal dia raja. Kalau Annie Asher, dia lagi menempatkan dirinya, dia mau melayani saya. Dan saya grateful. Ini raja loh. Kalau orang normal diberi kebaikan, mestinya balas dengan terima kasih. Karena dia datang untuk melayani. Masalahnya, kalau boleh saya bilang orang normal itu semua di sini, di luar sana yang gak normal. Yang di depan ini kadang-kadang gak normal. Sikap saya sama Yesus gak gitu-gitu amat ternyata. Saya kadang-kadang lebih sering datang masuk ke dalam ruangan. Terus saya bilang begini, makasih ya Tuhan Yesus ya, saya dikasih masuk ke dalam sini. Mana tempat saya? Di sebelah situ ya? Kurang bagus, saya pengen yang di depan. Yang lebih enak dong. Terus saya dengan sembrononya melangkah sendiri, pilih tempat saya sendiri. Saya punya persepsi sendiri dong. Ini yang paling pantas buat saya. Dan saya duduk. Tuhan Yesus, saya udah duduk nih. Mana minumannya? Mana makanannya? Mana berkat-berkatmu? Katanya kalau masuk ke ruangan ini, saya mesti dapat berkat. Saya mestinya dapat kebaikan-kebaikan. Wah, customer nih. Dan customer adalah saudara mulai mengerti ke arah mana saya mau bawa saudara melihat. Rajanya siapa? Yang jadi raja siapa? Yesus kah? Atau kita? Padahal gini loh, di Amsal 16 ayat 6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Ini Amsal tuh ditulisnya sebelum Yesus turun dan ngajar loh. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Saya ingin fokus kita di 6a. Dengan kasih dan kesetiaan. Makanya tadi waktu lagunya, He's running towards us with mercy. Mercy in His eyes. Ada belas kasihan di matanya dia. Karena bahasa Inggrisnya di Amplified bilang, by mercy and loving kindness and truth, wickedness is cleansed from the heart. Kejahatan hati kita itu dibersihkan dengan cara belas kasihan. Dengan cara loving kindness. Siapa yang punya loving kindness dan belas kasihan ini? Dia. Bukan raja kecil ini. Raja kecil ini mah bawa hati hancur, bawa hati wicked, bawa hati yang serong. Dia yang kerjain. Dia yang ampunin. Dia yang bawa beban hidup. Dia yang benerin kita. Makanya Paskah harus terjadi. Kalau enggak ada Paskah, enggak ada ini. Saudara, pertanyaannya adalah, sikap kita sesudah kita diundang masuk, dipanggil kayak tadi itu. Kita gimana sikapnya? Kenapa akhirnya yang di monolog tadi itu ada lelah, ada mentok? Karena kita melihatnya berbeda, melihatnya salah. Kita pikir kita layak dilayani. Raja dong. Nah, karena mikirnya begitu, kita lagi ngarep sesuatu yang gak ada. Karena sang kebenaran bilang, dialah sang raja. Kan gak bisa didebat ini. Dan dia melayani. Waktu kita pikir kita bisa buang beban kita sendiri. Kita mau melayani diri kita sendiri. Gue mau hidup bener dah dengan disiplin gue. Gue mau hidup bener lah dengan cara mandang gue sendiri. Sorry kalau saya pakai gua Bapak Ibu. Tapi waktu kita pikir begini. Kita lagi ambil satu kerjaan yang di dalam kebenaran gak ada.
Kebenarannya bilang, aku berdiri di depan muka pintu, nunggu kamu, beri yuk bebanmu padaku. Emang segampang itu jadi bersih di hadapan Tuhan? Kan dengan kasih karunia, dengan kesetiaan, dengan belas kasihan, hati itu bersih. Kita pikir bersihin hati itu dengan perbuatan baik. Kesalahan saya bayar. Gak akan kebayar saudara. Gak bisa. Dosa kita malah lebih gede. Kita lebih banyak bikin salahnya daripada kita bikin hal yang benernya. Nangkep saudara? Tapi apa yang harus kita lakuin? Kalau dia bilang begitu, sang raja itu bilang, berikan padaku, ya percaya yuk. Tapi datang dengan sikap yang benar. Jadiin dia raja beneran. Jangan setelah, oke Tuhan, itu tugasmu ya. Dosaku engkau yang bersihin ya. Nih, bersihin. Aku udah muak nih sama ini. Bersihin. Sikap hatinya gak robah. Gak ada sikap orang normal. Tahu gak kuasanya untuk memerdekakan kita itu bergerak di dalam perasaan kita. Wah masa sih kita kan bukan orang-orang yang bergerak dengan perasaan. Kita orang logis. Kita orang yang punya ketetapan hati. Punya keteguhan hati. Saudara, saya belajar akhirnya kita adalah emotional driven people. Orang-orang yang didorong sama emosi. Bukan sama logis. Lapar contohnya. Saudara pengen makan. Mikir lapar atau rasa lapar duluan? Rasa lapar. Itu contoh paling sederhana. Dan saya bisa lakukan ini sampai setengah jam berikutnya untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang didorong sama emosi. Bukan sama pemikiran kita. Paling mendorong adalah ketakutan. Kenapa saudara mengambil banyak keputusan di dalam hidup? Takut ini, takut itu. Bener gak? Keputusan bisnis. Takutnya begini, jadi saya gitu. Takutnya. Dan you know, that's human nature. Itu manusia memang begitu. Jangan dilawan. Tapi kalau akhirnya perasaan-perasaan kita gak berada di dalam kebenaran yang tepat. Waduh, lelah, capek. Saudara berada mengharapkan sesuatu yang gak pernah ada. So, pertanyaan sekali lagi, kita akan menerimanya seperti orang normal gak? Karena kita menerimanya seperti orang normal, kita akan bersyukur. We are going to be grateful for that. Dan waktu saudara grateful, saudara bersyukur, saudara menempatkan dia jadi raja. Saudara gak cuma thank you, sampahnya dibersihin, gak. Tapi thank you seorang raja, layani aku, bersihkan jiwaku. Bersihkan nuraniku. Pulang dari sini kerinduan saya, saudara ingat hal ini aja. Ayat lupa boleh. Ingat ini aja. Saudara punya seorang raja yang panggil saudara. Raja itu bersihkan hatimu. Bersyukur enggak? Kalau saudara meresponinya. Karena saudara pakai perasaan syukur itu sama dia. You know what? The power of the Holy Spirit will work in you. Kuasa Roh Kudus itu mulai gerak di dalam hatimu. Membangkitkan ucapan syukur itu sedemikian kuat. Sampai engkau gak melihat dirimu lagi. Kau gak fokus sama dirimu lagi. Engkau hanya lihat karya dia itu keren banget. I don't deserve this. And yet he's doing it for me. Saya gak layak terima ini. Tapi dia kerjain itu buat saya. Dan itu bersyukur. Waktu engkau bersyukur. Tahu-tahu engkau bilang gini, aduh saya bener deh. Ini aja udah luar biasa, saya ngalamin begini aja udah luar biasa. Semua dosa itu saya gak mau lagi. Saya gak mau lagi itu sampah-sampah itu. Saya gak mau lagi, saya maunya Yesus. Yesus thank you ya. You died for me. So saya ingin saudara pulang dari sini dengan dua pertanyaan ini. Satu, Yesus itu siapa di mata kita? Pelayankah atau raja yang melayanimu? Renungkan ini sebentar. Sekian detik. Bisa kebayang gak kalau dia itu raja di atas segala raja?
Dia berdiri di hadapan saudara. Dia sudah selesaikan semua. Semua yang berguna untuk membayar kesalahan kita. Dan dengan segala kerendahan hati dia lakukan itu karena dia Allah yang baik. Dan dia sayang sama saudara. Pertanyaan kedua. Sudahkah kematian Kristus menjadi berharga buat kita? Kalau itu sudah jadi berharga, apa yang dia lakukan itu sudah sungguh berharga. Cuciin saudara, terima saudara. Respon saudara apa? Apakah dari situ kita akan diam saja? Atau kita akan mulai bangkit dan berkata, Lord, your will be done in my life. Tuhan, kehendak-Mu jadi di dalam hidupku. Aku mau lakukan kehendak-Mu. Saya ingin undang saudara untuk tundukkan kepala dan boleh tutup mata. Kita mau doa. Saya undang pemusik boleh maju ke depan. Coba renungkan dua pertanyaan ini. Yesus itu siapa bagi kita? Dia rajakah? Dia pelayankah? Dia Tuhankah? Atau dia cuma kita anggap remeh, yang penting saya dapat apa yang saya mau? Saya ingin dorong saudara untuk merenung Yesus itu Raja yang melayani saudara. Supaya dari situ kekuatan dia mulai mengalir. Dan untuk ini, untuk pertanyaan ini, tetap saudara boleh tundukkan kepala saudara, mata tetap tertutup. Saudara, saya ingin tanya, siapa tahu masih ada orang yang belum menganggap Tuhan itu rajanya. Kalau itu saudara, saya ingin undang saudara untuk taruh tangan saudara di dada. Satu aja. Seandainya saudara belum pernah jadikan Yesus itu Tuhan. Dan saudara mungkin baru dengar hari ini. Saudara boleh ingat, mungkin saudara adalah orang yang datang sama Tuhan karena ketakutan. Atau datang dalam keadaan baik-baik aja. Kalau saudara belum menjadikan Yesus itu Tuhan, saudara boleh taruh tanganmu di dada. Saya ingin berdoa buat saudara. Saudara ikuti doa saya ini. Bilang gini sama Tuhan Yesus, pribadi lepas pribadi. Terima kasih. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau juru selamat saya. Saudara boleh ikuti kata-kata tadi. Saya percaya Engkau Raja, turun ke bumi, mati bagi saya. Tuhan Yesus, saya mau terima Engkau jadi Tuhan dan juru selamat di hati saya. Saya persembahkan hati saya. Saya persembahkan hidup saya. Saya sekarang milik-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan untuk pertanyaan yang kedua. Sudahkah Yesus dan kematiannya jadi berharga buat kita? Mungkin saudara udah dengar Yesus mati buat saudara. Dan saudara dengar hari ini Tuhan manggil. Manggil lebih dalam. Kalau saudara mau dedikasikan hatimu lebih dalam lagi. Taruh dua tanganmu di dada. Kalau saudara mungkin dengar ini waktunya untuk saya on fire lagi sama Tuhan. Tapi kali ini saya mau mulainya dengan benar. Saya tidak mau memulainya dengan kekuatan saya. Sekarang saya mau lihat Sang Raja itu memerdekakan saya. Dan dari situ saya mau bersyukur. Saudara boleh taruh dua tanganmu di dada. Saya ingin ajak saudara-saudara untuk berdoa begini. Tuhan Yesus, saya menyerahkan lagi hidup saya. Kali ini dengan cara yang lebih benar. Engkau Tuhan, mati bagiku. Mau melayani aku.
Aku sungguh bersyukur. Tolong aku Tuhan untuk bersyukur hingga kuasa-Mu hidup di dalam aku, melepaskan aku. Aku melihat kebaikan-Mu, keindahan-Mu sedemikian indah sampai aku gak mau seluruh dosa-dosaku aku pegangin lagi. Aku maunya Engkau Tuhan. Engkau lebih indah, Engkau lebih berharga, lebih mulia bagiku. Tolong aku supaya bisa bersyukur. Aku persembahkan hidupku sekali lagi untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Silakan naikkan lagu. Saudara-saudara boleh terus arahkan hatimu sama Tuhan. Biarkan Dia melayani-mu di momen ini. Rohnya boleh mengalir di hatimu. Kalau engkau selama ini mungkin punya pikiran-pikiran, persepsi sendiri, kau udah andalkan Tuhan. Kau pikir engkau sudah andalkan Tuhan, tapi kau belum betul-betul melihat Dia Sang Raja yang mengasihimu, mati bagimu, berkorban bagimu, dan kerjakan itu semua, dan engkau sampai menghargainya. Izinkan Roh Kudus sekarang mengalir di hatimu dan mengubah hatimu. Izinkan Roh itu bergerak di dalam hatimu, membangkitkan ucapan syukur. Kalau kau mau nangis, nangislah. Kalau kau mau buka hatimu lebih-lebihlah. Itu responmu buat Tuhan. Yes Jesus, yes Jesus, yes Holy Spirit, move within us, move within us. Ubahkan, ubahkan, ubahkan. Gerak Roh Kudus dalam hati kami. Mari Roh Kudus, terus Roh Kudus jamah kami, jamah kami, buat kami mulai bersyukur. Yes, yes, yes. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Oh, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih. Firman-Mu selesai di sini, tapi kuasa Roh-Mu tidak berhenti. Dan bangkitkan ucapan syukur di dalam hati kami. Untuk kami mengasihi-Mu lebih dari apapun. You've done so much for us, Lord. You've done so much for us, Lord. Kau telah lakukan sangat besar bagi kami. Sampai serahkan nyawa-Mu. Izinkan kami bersyukur atasnya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih sekali lagi. Ubahkan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin.